banyak di dalam sholat, ya, di dalam ajaran takbir. Jadi bacaan takbir itu bacaan yang sangat sering. Jadi di dalam sholat itu satu rakaat kita baca 5 kali takbir. Itu menunjukkan perubahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya dengan takbir. Ya. Jadi takbir itu memang memberikan pelajaran tentang tawadhu, tidak sombong, dan sebagai tanda pergerakan perubahan dari satu gerakan dalam sholat ke gerakan berikutnya. Artinya apa? Kita membesarkan Allah itu karena Allah yang menggerakkan tubuh kita. Allah yang menciptakan tubuh kita, menciptakan tulang-tulang, otot-otot sehingga kita bisa bergerak dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Jamaah sekalian, sehari semalam total itu dalam sholat wajib saja 85 takbir kita baca. Kemudian ditambah zikir takbir setelah sholat 33 kali dikalikan 5 waktu 165, ditambah yang tadi menjadi 250. Itu setiap orang. Jadi setiap orang. Jadi 250 itu setiap orang. Kalau kita hitung misalnya di penduduk Indonesia itu yang muslim dewasa gitu aja, kita hitung 100 juta misalnya, itu takbir menggema dari mulut muslimin Indonesia itu kalau kita hitung total sehari semalam itu 250 kali tadi dikalikan 100 juta. Masya Allah. 25 miliar ya, benar ya? Atau 2,5 miliar ya? Salah hitung berarti. Itu luar biasa ya. Nah, ini mengajarkan tawadhu ya, seperti ayat yang saya kira sering saya sampaikan di surah Luqman 18. Wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha ila akhirih. Dan jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, takabur. Jadi ini luar biasa dahsyatnya takbir itu seperti itu. Tapi kita prihatin dan sedih dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang membesar-besarkan selain Allah, mengecilkan Allah. Naudzubillah. Ini bacaan takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu artinya selain Allah kecil, selain Allah kecil. Kita lanjut, jemaah sekalian. Di awal kita membaca bacaan sholat itu ada bacaan iftitah. Maknanya pembukaan. Jadi iftitah ini ada yang pakai kabiro, ada yang Allahumma baik. Jadi ini terserah kita aja mau pakai yang mana, ya tergantung dulu kita belajarnya dari guru kita. Ini juga luar biasa. Ya, jadi kita misalnya ambil ini wajah tuh, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Wajah tuh, aku menghadapkan. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi secara lurus, dengan lurus, hanif. Hanif itu lurus atau benar. Dan saya tidak termasuk golongan yang syirik. Jadi karena menyembah kepada Allah. Ini pengakuan yang luar biasa. Jadi menghadapkan. Kemudian di dalam iftitah itu juga ada kalimat yang luar biasa. Dan ini merupakan janji kita. Janji kita
yang membaca ini terutama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku atau pengabdianku, mahyaya hidup, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah atau karena Allah. Jadi penguasa alam, pengatur alam, rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Wa bidzalika, yang demikian itu. Ya demikian itu artinya ya janji tadi. Sholat, pengabdian, ibadah, hidup mati untuk Allah. Karena Allah tadi. Tidak ada sekutu bagi Allah, aja kayak gitu. Itu umirtu, aku diajarkan, aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang muslim. Nah jemaah sekalian, ini iftitah ya. Kemudian juga ini juga ada tambahan bacaan ya. Nah di dalam ini juga tambahan bacaan di dalam iftitah. Saya loncati aja. Ini potongan hadis sebenarnya yang mulai dari sini ya. Ini hadisnya sangat panjang ya. Jadi Allahumma antal malik, engkau raja, la ilaha illa anta, tidak ada ilah Tuhan sesembahan kecuali engkau, anta rabbi, engkau itu Tuhan kami yang menumbuhkan kami, mengatur kami, mendidik kami, ini rabbi, wa ana abduka, dan aku itu menjadi hambamu ya. Dalam tu nafsi, aku mendolimi diriku sendiri ya. Wa taraftu bidzambi, dan aku mengakui dosaku. Nah ini senada dengan Sayyidul Istighfar kalau kita baca sampai seterusnya. Kemudian wahdini li ahsanil akhlak, tunjukkan kepadaku sebaik-baik akhlak. La yahdi, tidak ada yang memberi petunjuk, li ahsaniha, untuk kebaikan akhlak itu, illa anta, kecuali engkau, dan seterusnya. Kemudian labbaika wa sa'daika, aku penuhi seruanmu, wal khairu kulluhu fil yadaika, dan aku minta pertolonganmu segala kebaikanmu, segala kebajikan yang ada di tanganmu ya. Wasyarru laisa ilaika, dan segala rupa kejahatan yang tidak ada padamu, nah, dan seterusnya. Nah, ini juga doa-doa yang bisa dibaca. Ini di hadis riwayat Muslim. Nah, kita lanjut aja pada bacaan yang memang wajib kita baca, yaitu suratul Fatihah. Kita semua sudah hafal, dan kalau sudah hafal ayatnya, monggo saya sangat menghimbau hafal terjemahannya. Terserah bagaimana caranya. Yang memang sudah hafal, ya monggo dilancarkan. Yang belum, ya monggo belajar lagi, belajar. Ini luar biasa ya, ini bacaan utama yang luar biasa di dalam sholat, maka hukumnya wajib. Ini menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi pada saat kita sholat, itu rukun sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang mengatur, mengelola alam ini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
hanya kepadamu kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Nah, moga saya sangat mendorong untuk hafal terjemahannya. Ya. Karena ada penelitian 70% jamaah masjid Indonesia itu tidak paham isi Al-Fatihah. Ini penelitian lama, ya, moga-moga berkurang angkanya. Nah, jemaah sekalian, di satu hadis yang panjang masih soal Al-Fatihah. Ini hadisnya panjang banget. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu merupakan dialog pembacanya dengan Allah. Dialog atau ngobrol lah istilah kita. Jadi dialog, nanti dialognya kita lihat yang bagian selanjutnya. Itu dahsyatnya Al-Fatihah karena itu merupakan dialognya. Jadi kemudian di Al-Fatihah itu sebagaimana di hadis ini disinggung, ya. Jadi misalnya ini ya, qala Allah azza wa jalla, ya, berfirman Allah SWT ini di hadis qudsi, hadis qudsi. Jadi firman Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tapi disampaikan oleh Nabi. Jadi Allah menyatakan, qala Allah azza wa jalla, qasamtu salatu baini wa baina abdi nisfain. Jadi aku membagi sholat antara aku dan hambaku, ya. Antara aku dan antara hambaku itu ada dua bagian. Ini maksudnya adalah pembagian di dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu separuh atas katakanlah, itu bagiannya Allah, separuh bawah bagiannya manusia. Dan kemudian Al-Fatihah itu menunjukkan dialog. Nanti kita lihat detailnya. Jadi kalau di tagnya itu di matan hadisnya begini. Misalnya kita mulai dari sini, ya. Jadi di sini tadi disebutkan ya. Jadi membagi dua, aku dan hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi Tuhanku apa yang diminta. Jadi apa yang hambaku dikabulkan gitu. Faidha qolal abdu, apabila seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah azza wa jalla, Allah menjawab, ya. Hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, apabila hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah azza wa jalla, Allah menjawab isnai ala abdi, ya. Jadi kembali Allah ini bagian yang diberikan ke hambaku, dan seterusnya nanti lengkapnya setelah ini kita lihat, ya. Nah, jamaah sekalian, ya, bacaan sholat itu di dalamnya ada banyak hal. Boleh dikatakan segalanya karena Al-Fatihah itu disebut sebagai umul kitab, ibunya kitab, induknya kitab. Ya, jadi sebagai induk itu ya menjadi pusat dan apa-apa ada di dalamnya. Dan di dalam hadis sudah disebutkan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu menjadi bacaan wajib. Kecuali bagi makmum yang sedang sholat mengikuti imam, imamnya membaca keras. Jadi ada as-sholat jahar, ya,
Jadi sholat yang bacanya dibaca keras, apakah misalnya baca Fatihah dan surat di maghrib, isya, subuh misalnya. Nah pada saat imam membaca keras, maka makmum harus diam mendengarkan. Ya, jadi tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sebab nanti Fatihahnya sudah ikut Fatihahnya imam. Nah, itu kalau pas imamnya membaca keras. Tapi kalau tidak membaca keras, misalnya kayak rakaat ketiga, keempat, atau sholat sunnah sendiri, tidak dibaca keras, harus membaca. Ya, membacanya pelan. Membaca Fatihahnya pelan. Nah, ini yang tadi hadis yang kita singgung. Jadi ini hadis dari Abu Hurairah itu. Beliau menyatakan, siapa yang sholat lalu nggak membaca Ummul Quran, tidak baca Fatihah, maka sholatnya kurang cacat. Atau katakan tidak sah. Sampai beliau mengulangi 3 kali. Maksudnya tidak sempurna. Nah ini yang tadi, hadis yang tadi ya. Yang potongan yang saya baca tadi. Qasamtu sholatu baini wa baina abdi nisfaini wali abdi masa'alah. Aku membagi sholat, maksudnya sholat di sini Al-Fatihah maksudnya. Itu menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku 2 bagian, dan pasti menjadi milik hambaku apa yang ia minta kepadaku. Jadi tadi nanti kita lihat yang separuh atas itu bagian Allah, separuh bawah bagiannya manusia. Nah batasannya pada ayat iyyaka na'budu. Nah iyyaka na'budu dan sebelumnya itu bagiannya Allah. Sedangkan sesudahnya wa iyyaka nasta'in dan seterusnya itu bagiannya manusia. Maka kita lihat di Fatihah itu. Nah kembali ke hadis tadi. Fa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba itu membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka qala Allah taala. Jadi kita sudah tahu terjemahan dari ayat ini ya. Maka kemudian Allah menjawabnya, hamidani abdi. Jawabannya Allah, hambaku telah memuji. Wa idza qala, apabila seorang hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala wa ta'ala ya. Jadi Allah menjawab begini, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Kalau yang tadi hambaku memujiku, ini menyanjung. Wa idza qala, apabila seorang hambaku membaca Maliki Yaumiddin, qala wahu majadani abdi. Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Jadi dengan membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab majadani abdi, hambaku telah mengagungku. Kemudian sesekali beliau mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku telah memberi kuasa penuh padaku. Ada jawaban yang lain seperti itu. Wa idza qala, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan pasti menjadi milik hambaku apa yang ia minta kepadaku. Jadi apa yang dia minta pasti Allah kabulkan. Ayat berikutnya
Wa idza qala, apabila seorang hamba membaca, ini ayat terakhir ini. Ayat terakhir, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hamba membaca ayat itu, qala Allah menjawab, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah menjawab, ini untuk hambaku dan pasti menjadi milik hambaku apa yang ia minta kepada. Jadi doa kita di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat ini dijelaskan orangnya, jalan lurus, jalannya siapa. Jadi ada kriteria yang disebutkan di ayat ini. Jalan lurus itu jalannya siapa? Satu, alladzi an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Kemudian ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah, waladdallin, dan bukan orang yang sesat. Nah, ini di hadis riwayat Muslim. Hadisnya panjang. Maka jamaah sekalian, ketika kita membaca Al-Fatihah khususnya di sholat, maka sangat dianjurkan membacanya tenang, pelan, fasih, benar, dan juga ayat per ayat. Ayat berhenti, ayat berhenti, ayat berhenti. Ya. Usahakan jangan disambung. Walaupun secara bacaan memang ada yang ayat satu ke ayat berikutnya itu boleh membaca langsung disambung boleh. Tapi khusus untuk Al-Fatihah, karena yang merupakan dialog kita manusia yang baca Al-Fatihah dengan Allah, maka sangat dianjurkan membacanya ayat per ayat dipotong. Ayat per ayat dipotong. Nah, ini surah Al-Fatihah ya, yang sangat luar biasa. Nah, setelah baca Al-Fatihah, kita baca ayat atau surat. Ya, kita ambil contoh di surah Al-Ikhlas yang kita semua sudah hafal dan sering saya sebut Al-Ikhlas itu favorit kedua setelah Al-Fatihah yang sering dibaca. Dan memang isinya juga luar biasa. Isi Al-Ikhlas itu luar biasa, yang dulu pernah kita sampaikan. Al-Ikhlas itu maknanya murni, asli, ya. Kalau Al-Ikhlas itu dihubungkan dengan surat, namanya suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu artinya surat itu membahas Tuhan yang asli, yang murni, yang sebenarnya. Nah, kalau ikhlas itu dihubungkan dengan niat, yang disebut dengan niatul ikhlas, niat ikhlas. Niat ikhlas itu artinya lillahi ta'ala, niat karena Allah. Yaitu niat yang asli. Jadi penyebab kita melakukan sesuatu yang murni asli dari Allah. Jadi sebagaimana tubuh kita. Jadi mata kita melihat, mulut bicara, telinga mendengar, kaki berjalan, dan sebagainya, otak berpikir dan sebagainya. Itu mereka masing-masing itu melakukan tugas masing-masing itu karena Allah. Artinya karena diperintah Allah. Kemudian karena diperintah dia lakukan. Jadi yang memerintah mata manusia melihat itu Allah. Telinga mendengar yang merintah Allah. Nah, itu ikhlas itu gitu. Jadi semua itu karena Allah. Sehingga ketika kita membawa tubuh kita kemana saja, untuk urusan apa saja, kapan saja, di mana saja, tentu untuk urusan yang baik-baik. Semua niat harus karena Allah. Jadi makan, minum karena Allah, tidur karena Allah, bekerja karena Allah, belajar karena Allah. Sampai bal-balan, futsal, olahraga itu juga harus karena Allah. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini di ikhlas tadi, niat ikhlas. Jadi kita semua sudah hafal ya, bahwa di dalam Al-Ikhlas itu disebutkan, kul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dia itu Allah. Nama Tuhan yang sebenarnya Allah,
yang ciri-cirinya satu ahad. Kemudian Allahus Somad, ciri yang kedua Allah itu as-somad, tempat bergantung semua makhluk. Ya. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamai dia. Dan tidak ada bagi dia tandingan satupun ya. Lam tidak, yakul ada, lahu bagi dia, kufuwan tandingan, ahad satupun. Nah ini dibaca setelah Al-Fatihah. Kemudian kita lihat ruku. Jadi setelah baca itu, ya kemudian kita ruku. Ruku itu ada berbagai versi. Yang paling populer ya ada dua ini. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ini dibaca 3 kali. Satu rukuk 3 kali. Ada yang ngajurin. Jadi Subhana itu Maha Suci. Robbi Tuhanku. Ini ada ya kalau dalam bahasa Arab. Robbi menunjukkan mai. Kalau di bahasa Inggris mai. Ku milikku. Jadi Robbi kalau di belakangnya ada ya. Robbun Tuhan. Kalau kasih ya di belakang Robbi itu ada Tuhanku. Kitabun kitab. Kitabi kitabku misalnya. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Maha suci Tuhanku, Al-Alim yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Yang mempunyai keagungan, kebesaran. Wa bihamdihi, dan dengan memuji kepadanya. Dan dengan memuji kepadanya. Memujinya. Atau boleh diartikan dan segala puji baginya. Boleh. Jadi yang biasa baca ini tolong harus paham. Jadi memang usahakan setelah memang sudah puluhan tahun barangkali atau bertahun-tahun kita hafal bacaan sholat, tolong tingkatkan hafal terjemahannya. Jadi kayak ini baca bacaan rukuk, kalau baca yang ini ya, ini tahu apa yang dibaca. Dan ingat ini dibaca 3 kali. Artinya kalau setiap hari itu kita minimal rukuknya 17. Kalau kita nambah rawatib tambah 12, nambah tahajud berapa, duha berapa, itu bisa 40, bisa 50 itu sehari kita sholat itu. Kalau kita ambil misalnya 40 rakaat misalnya. Kalau kita rajin ke masjid mushola, sholat tahiyatul masjid saja itu sudah 10 rakaat setiap hari. Jadi mau ngejar 50 rakaat sebenarnya bisa. Atau ambil aja 40 rakaat sehari semalam. Ya, jangan 17. 17 itu minimalis. Jadi orang itu jangan minimalis. Ya. Tambahi mosok 17 tok wajib tok. Tambahi sunah-sunah, ambil 40 rakaat. Artinya kalau kita sehari semalam 40 rakaat, membacanya bacaan rukuk ini juga 40 rakaat. 40 kali. 40 kali. Ya maka ya kalau dibaca berkali-kali kok ijek mubang-mubeng ora mudeng-mudeng ya piye. Ya. Ini mengingatkan di surah An-Nisa 43, 41 atau 43. Jadi ini yang sering kita sampaikan, ya ayyalladzina amanu, hai orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat ketika mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sehingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan. Ya. Jadi ayat ini mendorong kita untuk memahami apa yang dibaca. Kalau nggak paham ya ibaratnya tadi. Orang ngomong tapi nggak paham apa yang diomongkan. Ya dalam kajian saya itu sholat itu merupakan kehidupan. Bacaan sholat itu seperti omongan dalam kehidupan. Kita selama hidup kan berbicara, ya? Berbicara, pasti berbicara. Ya, kita selama hidup. Maka bacaan sholat itu ibarat ya bicaranya ketika kita hidup ini. Karena sholat itu kehidupan.
dan semua bacaan sholat adalah bacaan yang baik. Tidak ada yang buruk, nggak ada. Artinya selama hidup yang ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Seperti di Quran yang sudah sering sampaikan ya, ada qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan sadida dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada bacaan rukuk yang membaca bawah ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ada yang bacanya. Subhanaka, maha suci engkau Allah maksudnya. Subhanaka, maha suci engkau Allah. Allahumma, ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Subhanakallahumma Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dan bagimu segala puji. Ya, ini sama dengan tadi, wa bihamdihi itu dan baginya pujian sama. Ini wa bihamdika, ya, dan bagimu segala puji. Allahumma ufirli, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah. Jadi dua-duanya ini memang bacaan yang dasar luar biasa. Jadi kita memasucikan Allah, mengagungkan Allah, mohon ampun Allah, memuji Allah, itu kan luar biasa. Nah, ini kita lakukan baca kayak gini ini, yang atas atau yang bawah, itu minimal 17 kali, tapi jangan 17, buat 40 misalnya. Atau kalau enggak begini, 17 wajibnya tambah rawatib 12 itu aja. Itu sudah 17 tambah 12, 29. 29 itu kalau tambah tahajud 11 sudah 40. Atau kalau enggak 11 ya diurangi, diganti dengan duhanya. Atau diganti dengan tahiyatul masjid. Itu 40 itu mudah itu, sehari 40 rakaat itu. Bisa itu. Lanjut. Setelah rukuk kita baca i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah itu mendengar. Ya. Allah itu mendengar. Liman hamidah, liman itu bagi orang-orang, hamidahu yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Kemudian kita baca Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu. Laka untuk kamu, alhamdu pujian. Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu pujian. Ya Tuhan kami, bagimu pujian. Ya. Atau kepakai wa boleh, Rabbana wa lakal hamdu boleh. Ya. Tuhan kami dan bagimu segala puji. Kemudian ini masih i'tidal. Kalau bacaan i'tidal itu ada banyak kemungkinannya. Jadi saya ada buku kitab ini misalnya uh, 203. Ini bacaan i'tidal ini ya macam-macam. Ya. Jadi ada yang umumnya ini. Kita rujuk ini aja. Rabbana walakal hamdu, ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada yang baca itu. Jadi Rabbana, Tuhan kami, walakal hamdu, dan bagi kamu segala puji. Hamdan katsira, pujian yang banyak. Thayyiban, demikian juga kebaikan. Artinya kebaikan yang banyak juga. Ya, mubarakan fihi, mubarakan yang banyak keberkahan juga di dalamnya. Ya. Nah, ini bisa baca ini. Atau ini yang populer juga. Rabbana lakal hamdu, ya. Nah, ini terjemahnya ada di bawah ini.
Ya Tuhan kami, bagimu segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya. Sepenuh langit. Jadi pujian milikmu itu sepenuh langit, wa mil'ul ardi dan sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Min syai'in ba'du dari segala sesuatu sesudah. Jadi jamaah sekalian, itu bacaan i'tidal. Jadi kalau monggo yang mana yang mau yang biasa kita baca. Jadi ketika kita i'tidal itu ya memang sami Allahu liman hamidah tadi kan sudah. Terus berdiri sejenak. Ya membaca ini itu maksudnya. Jadi jangan sok-sok barangkali juga panjenengan melihat sok-sok i'tidalnya itu terlalu cepat. Bingung langsung geles. Ini delok langsung geles. Dan bacanya ini kapan? Walaupun memang ada yang bacaan lain yang lebih pendek memang ada. Tapi kalau orang Indonesia kan umumnya bacanya ini kan. Jadi ya dibaca ini, yang bawah ini misalnya, ya baru kemudian selesai i'tidal, lanjut sujud. Nah sujud itu juga luar biasa. Jadi diambil filosofinya juga luar biasa. Bacaan sujud itu juga luar biasa. Jadi misalnya bacaan sujud ini di kitab ini disebutkan sampai 12 jenis bacaan sujud. Jadi tidak hanya 2 yang biasa kita kenal. Tapi memang di sini sampai disebutkan 2 ini, yang ini atas bawah ini. Sampai ada 12 ini. Ada yang panjang banget. Yang sangat populer ya 2 ini. Kita lihat yang atas. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Ini dibaca 3 kali. Ada yang menganjurkan sekali, tapi umumnya dianjurkan 3 kali bacanya. Sekali sujud. Padahal sujud kita hitung sehari semalam. Kalau yang kita hitung 17 wajib, sujud kita itu 34 kali minimal. Kalau kita sehari semalam 40 rakaat, itu berarti sujudnya 80 kali. Kalau sehari 30, berarti 60 kali sujud. Nah, bayangkan, sehari 40 rakaat, 80 sujud. 80 bacanya ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini setiap sujud 3 kali. Sehingga 80 kali 3. Masya Allah. 240 kali dibaca. Kalau sekian ratus dibaca sehari semalam loh ya. Nah kalau 2 hari berapa? Seminggu berapa? Sebulan berapa? Selama hidup itu sudah berapa ratus ribu barangkali kita baca. Tapi ke orang mudeng-mudeng, mubang. Ya, banyak yang mubang bacanya. Artinya nggak paham isinya. Ya, maka ya kita dorong lah, betul ini serius ini. Untuk memperbaiki kualitas sholat kita itu salah satu pekerjaan besar kita adalah hafal terjemahan bacaan sholat. Udah. Ya monggo yang lewat buku bisa, buka di internet juga bisa. Ya, terjemahan bacaan sholat itu. Nah ini yang bacaan sujud misalnya. Subhana rabbiyal a'la, ini salah. Ada kesalahan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, ini salah ngopi saya. Jadi Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, al-a'la wa bihamdi, dan baginya segala puji. Jadi kalau yang rukuk al-azim maha agung, kalau sujud al-a'la yang maha tinggi. Ini luar biasa.
Jadi dengan kita itu sujud meletakkan kepala di paling bawah, padahal kepala kan paling atas. Ditaruh yang paling bawah. Ini ajarannya tawadhu. Jangan sombong. Waktu melakukan itu kita mengatakan subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Yang suci itu Tuhanku. Aku masih banyak dosa, banyak kotor misalnya. Sehingga aku rendahkan dirimu. Tuhanku yang maha tinggi, al-a'la. Yang tinggi itu Tuhanku, aku tidak tinggi, aku rendah. Wa bihamdi, dan baginya segala puji. Dan pujian itu hanya milik Allah. Saya manusia nggak usah nyari pujian-pujian. Karena pujian milik Allah. Karena aku masih banyak salah, banyak dosa. Maka kepalaku yang paling atas taruh paling bawah. Ini luar biasa sujud. Kemudian bacaan yang satunya sama dengan yang rukuk tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika, dan bagimu segala puji, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Ya. Ini ilustrasi gambarannya, kedahsyatan sujud. Sujud itu menggambarkan, kalau tahapan kehidupan ya, sujud itu menggambarkan kematian, menggambarkan tawadhu, pelajaran tawadhu. Soal kepemimpinan juga ya. Karena kepala itu kan kayak pemimpin. Maka pemimpin yang di atas itu hendaknya turun ke bawah, memperhatikan rakyat bawah. Jadi atasan memperhatikan bawahan. Ya, pimpinan yang jabatannya tinggi harus turun ke bawah, memperhatikan rakyat kecil, rakyat bawah. Di kepala kita, di kepala itu ada mata, lihat nasib rakyat bawah. Di kepala ada otak, pikirkan rakyat bawah. Di kepala ada mulut, nasihatin rakyat bawah. Di kepala ada telinga, dengerin keluhan rakyat bawah. Ya, yang sekarang lagi rame kan omnibus law ini ya. Yang banyak merugikan buruh, banyak protes ya. Karena merugikan buruh. Nah, ini pelajaran sujud, perhatian ke bawah, solidaritas sosial. Misalnya solidaritas sosial yang lain, kepala itu diartikan ekonomi adalah orang kaya. Jadi kepala itu adalah orang kaya, banyak duit. Nah, sujud itu memberi pelajaran bahwa kepalamu di atas, duitmu akeh. Tapi sebagian duitmu, hartamu, ambil sebagian kasih rakyat bawah. Ya, yang fakir miskin, rakyat bawah. Jadi kalau sejahtera itu jangan sendirian, ngajak orang banyak. Yang warak odo dhewean, warak ngajak wong akeh silakan. Nah, sujud itu ngajarkan seperti itu. Kemudian juga tentang ilmu ya. Kepala dalam arti orang pinter, ilmunya tinggi, ilmunya banyak. Maka jadi orang yang alim itu orang berilmu satu. Kalau ulama itu banyak orang-orang berilmu. Orang punya ilmunya tinggi, maka sujud itu memberi pelajaran ke orang yang berilmu supaya ilmunya nyampe masyarakat awam bawah. Jadi kalau pinter jangan sendirian, ngajak orang banyak. Ya, di-sharing ilmunya kan. Nah, ini sujud. Nah, ini kemudian ini bacaan yang sangat dahsyat juga. Ini bacaan apa ini? Bacaan doa duduk di antara dua sujud. Dan ini isinya doa. Doa itu permohonan, permintaan kepada Allah. Logisnya ya, logika sederhana. Orang yang berdoa minta itu harus paham yang diminta. Lah saya kalau misalnya ada orang minta tapi nggak paham yang diminta, kayak kepiye? Jaluk kok ora paham sing dijaluk. Ya rasa jaluk wae padha wae. Logikanya kan gitu. Kalau minta itu harus tahu yang diminta itu apa. Kalau kamu minta tapi nggak mudeng yang diminta, ya rasa minta padha wae kowe ora minta. Itu logika sederhana begitu. Ya maka ini dorongan kembali, dorongan. Kita baca doa ini. Ini satu rakaat sekali kan, berarti kan 17. Kalau sehari kita 40 rakaat, ini bacanya 40 kali. Dan ini doa luar biasa ini.
Ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjugni wahdini wa'afini fa'fu anni. Rabbi Tuhanku, Rabbi firli Tuhanku, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah atau kasihanilah aku. Wajburni, perbaiki aku, gitu kan. Jadi warfa'ni, angkat derajatku. Warjugni, kasih aku rezeki. Wahdini, kasih aku petunjuk. Wa'afini, kasih aku kesehatan, sehatkanlah aku. Wa'afini, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, ini kan permintaan semua orang kan ini. Semua orang mesti minta ini. Nggak ada yang enggak. Kalau nggak mau minta ini nggak normal orang itu. Orang normal itu mintanya ini. Minta sehat, ya, minta rezeki kan gitu. Ya, minta diberi kasih sayang, ya. Minta diampuni dosanya. Ya, itu luar biasa, ini dahsyat ini doa ini. Maka mari kita, ya kan kita sudah hafal sejak kecil kan. Ya. Jadi kita hafalkan juga terjemahannya. Jadi kita ulang ya. Rabbi firli, ya Tuhanku ampuni aku. Warhamni, berilah aku kasih sayang, rahmati aku. Wajburni, perbaiki aku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warjukni, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, berilah aku kesehatan. Wa'afini fa'fani, maafkanlah aku. Itu ada 8 permintaan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Nah, memang ada versi lain, ya. Ini versi yang 8 doa. Ada yang versi 5 doa. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada yang 5 versi. Ya. Ada 5, ada 8. Jadi ya monggo tergantung kita dulu guru kita ngaji ini gimana. Tapi tidak masalah mau pilih yang 5 atau 8 tidak masalah. Nah, ini luar biasa ya. Nah, terakhir tahiyat. Tahiyat ada yang ya, ini yang sangat populer ini, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya ya. Ini ada doa-doa ruang biasa ya. Jadi saya potong di tengah ya. Kita dianjurkan menjadi orang soleh, karena menjadi orang soleh itu selalu didoakan. Assalamu alaina, selamat atas kami. Ya. Wa ala ibadillah sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi jadi orang baik itu didongakne wong sak muslim sak donya dalam bacaan tahiyat. Itu luar biasa. Jadi ini terjemahannya. Ini yang satu ini. Segala kehormatan at-tahiyatulillah wa sholatu wa thayyibah ini artinya. Kehormatan yang berkah, yang baik untuk Allah itu ya. Ya, dan seterusnya nanti baca karena waktunya ini. Ini yang versi satunya at-tahiyatulillahi wa sholatu wa thayyibah assalamualaikum dan seterusnya. Jadi setelah kehormatan nanti assalamualaikum ya. Ya, salam. Ini juga macam dialog ya antara Allah dan hambanya. Di dalamnya juga ada bacaan syahadat ya. Syahadat. Nah, saya kira itu yang terakhir adalah bacaan salam ketika kita mengakhiri sholat. Itu adalah janji kita. Jadi lengkapnya bacaan salamnya ya ada 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada 3 janji. Assalamualaikum itu selamat damai untuk kamu. Warahmatullahi dan rahmat kasih sayang untuk kamu. Ya. Jadi alaikumnya itu depan tapi bawahnya enggak. Sebenarnya bisa warahmatullahi alaikum. Ya. Wabarakatuhu alaikum.
Dan yang ketiga adalah berkah. Ya. Berkah itu penambahan kebaikan untuk kamu. Kamu siapa? Tengok kanan untuk semua yang sebelah kanan saya. Kemudian diulangi lagi untuk siapa? Semua yang ada di kiri saya. Kanan kirimu siapa? Ya semuanya. Manusia atau bukan manusia, manusia muslim atau non muslim, semuanya. Nah, ini janji kita. Nah, setelah sesuatu janji, maka harus dipenuhi sampai nanti zuhur. Apapun bentuknya. Zuhur janji dipenuhi sampai asar. Jadi ini janjinya 10 kali. Ya, masing-masing 2, tengok kanan dan kiri. Jadi 5 waktu kali 2. Ya. Baik, saya kira itu. Silakan ada pertanyaan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya aja, mau perjelas aja sedikit. Kan di dalam sholat ini kan kita udah berdoa sama Allah ya. Tapi kok pada saat terakhir itu kita diajarkan juga berdoa, malah nanti bilang berdoalah kamu kalau seandainya enggak berdoa dianggap sombong, itu maksudnya gimana? Sedangkan pada sholat ini kan kita udah doa semua ya, untuk diri kita. Gitu. Tapi pada saat kita nggak berdoa di akhir sholat itu, kok ada juga ayat mengatakan sombong. Allah mengatakan kita sombong. Tidak berdoa. Ya. Jadi ini terpisah ya. Jadi ada memang peringatan. Mungkin ini hadis ya, ayat sebelumnya. Orang-orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang sombong. Memang dia sombong. Jadi mengapa dikatakan sombong? Karena sudah merasa nggak butuh sama Allah, nggak perlu minta pada Allah, ya merasa dirinya cukup, nggak butuh Tuhan, nggak butuh pertolongan Tuhan, nggak butuh ampunan Tuhan, nggak butuh karunia Tuhan, nggak butuh kasih sayang Allah dan sebagainya. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu orang yang tidak butuh. Logikanya kan begitu. Ya. Berdoa itu kan memohon, meminta. Kalau sudah nggak mau memohon, nggak mau minta, ya berarti nggak butuh. Logikanya kan begitu. Logika sederhana ini. Ya. Jadi udah nggak merasa butuh. Apalagi yang namanya doa itu maunya pada Allah. Lah kok nggak mau doa artinya, naudzubillah, ya, masya Allah. Itu berarti nggak butuh Tuhan. Merasa dirinya cukup, bisa memenuhi. Itu yang dimaksud dengan kesombongan itu begitu. Itu hati-hati. Ya. Jadi menolak doa, tidak mau, itu hati-hati. Jadi doa itu memang diperintahkan. Dan itu menunjukkan ketaatan, ketawaduan hamba manusia kepada Allah. Jadi kalau orang itu sudah tidak menunjukkan ketaatan, ketawaduannya, ya berarti sombong. Sombong dan memang tidak butuh, ya, karena nggak mau minta. Jadi orang yang tidak meminta. Tapi ingat ya, yang namanya minta, saya garis bawah ya. Yang namanya mintanya itu minta kepada Allah. Mintanya itu kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan kepada orang lain, sesama manusia itu lebih banyak ajarannya memberi, tidak minta. Jadi kalau ke sesama manusia itu ajarannya memberi, kalau minta kepada Allah. Saya kira itu. Ya maksudnya kan di sholat itu kan kita udah kayak gitu, udah berdoa. Ya berarti orang yang sholat itu yang tidak sombong. Jadi kalau kita sholat kita lupa untuk berdoa itu nggak jadi masalah. Ya begini, jadi bisa. Begini. Yang namanya doa itu memang ada doa-doa yang ada di dalam sholat. Ketika sholat, kayak tadi, 8 doa tadi. Ya. Tapi juga dianjurkan di luar sholat ritual ya. Di dalam doa di luar sholat ritual itu ya kita doa. Masih ingat ya pelajaran sholat ritual dan sholat aktual. Kalau dalam sholat ritual memang ada tuntunan doanya. Robbi firli, Robbi itu doa misalnya. Ya. Kemudian ketika selesai salam itu kita masuk ke sholat aktual. Dalam sholat aktual ya doa. Kita mau makan aja jangan lupa makan doa. Allahumma barik lana bima royaktana wa qina adzabannar.
Kita baca doa mau makan itu adalah itu sholat aktual. Itu karena sholat ngajari doa, maka selama hidup juga kita doa. Mau makan doa, mau tidur doa, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ya, saya kira itu ya. Ada lain? Mas Dono dulu. Warfa nih ya. Terus? Artinya apa? Derajat yang lebih. Oke. Jamaah sekalian, derajat yang dimaksud ya diangkat derajatnya itu ya derajat keimanan dan ketakwaannya. Jadi ketinggian seseorang. Jadi bukan ketinggian seseorang karena status sosial, jabatan sosial di masyarakat. Aku kan rakyat biasa, dia kan ketua atau di pekerjaan itu ya. Dia kepala bagian. Oh dia malah direktur. Misalnya kan ada wakil direktur, ada direktur, ada kepala bagian, ada subbagian dan sebagainya. Ya, bukan derajat maksudnya adalah status sosial pekerjaan, maka bukan seperti itu. Kalau saya rakyat biasa, dia ketua RT, dia ketua RW, dia camat, lurah, ya, dia gubernur, bupati, bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi bukan jabatan-jabatan dalam kemasyarakatan, ya, tapi adalah kebaikan, derajat kebaikan orang itu yang diangkat itu. Dan kalau di ayat ya warfa'ni itu dalam surah Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang mencari ilmu di antara kamu. Jadi orang beriman diangkat derajatnya. Dan orang yang beriman itu memang otomatis harus berilmu. Orang yang punya ilmu yang akan derajat. Jadi ukuran kederajatan itu. Jadi bukan harta, bukan uang ukuran tinggi rendah derajat. Di surah Al-Fajr ayat 15, 16 dan 17. Nanti dilihat. Ada orang-orang materialis yang anggap derajatnya tinggi karena hartanya. Kala kata Allah, jangan sekali-kali begitu. Ya nanti dicek itu. Jadi derajat di situ lebih pada derajat kebaikan orang dan kebaikan tinggi, kebaikan yang tinggi itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan sholat itu, ya di dalamnya doa tadi ada warfa'ni, angkat derajatku. Karena orang sholat itu ya perwujudan orang yang beriman. Beribadah pada Allah. Itu kata Mas Adi. Salam. Tadi disampaikan uraian tentang surat Al-Ikhlas, Pak. Apa? Tentang surat Al-Ikhlas. Oke. Tadi diuraikan dalam uraiannya itu tidak ada kata ikhlas, tapi judulnya surat Ikhlas. Jadi memang itulah kedahsyatan Al-Ikhlas salah satunya itu. Itu bisa diumumkan filosofinya ya. Memang tidak ada kata ikhlas. Karena tadi saya sebutkan bahwa ikhlas itu maknanya murni asli. Murni asli bersih, belum kecampuran apa-apa. Ya. Itu ikhlas. Jadi atau kholis boleh juga. Kholis itu maknanya sama dengan ikhlas. Jadi kalau ada nama Nur Kholis, cahaya yang bersih, cahaya yang masih asli bersih, murni, belum kecampuran apa-apa. Nah, memang betul di dalam surat ini nggak ada kata ikhlas. Ya. Ini filosofinya bahwa di dalam surat ini memang isinya menjelaskan tentang Tuhan. Tentang Allah, mengenalkan Allah. Nah, kaitannya dengan ikhlas adalah Allah itu Tuhan yang asli, yang murni, yang sebenarnya, yang belum kecampuran otak manusia. Ya.
Kadang manusia itu kan kemudian membayangkan Tuhan itu patung besar, Tuhan itu pohon besar, bahkan Tuhan itu matahari. Dulu prosesnya Nabi Ibrahim kan begitu. Melihat bintang, oh Tuhan, tapi kelap-kelip. Melihat bulan, oh ini Tuhan lebih besar. Siangnya lihat matahari, wah ini Tuhan ini paling besar ini. Tapi kemudian Allah menyampaikan Tuhan itu bukan itu semua. Tapi Tuhan yang sebenarnya adalah sang pencipta itu semua. Ya, yang menciptakan bintang, bulan, matahari itu Tuhan yang sebenarnya. Jadi bukan bulan mataharinya, tetapi sang penciptanya. Jadi di makna ikhlas dalam surah itu maknanya Tuhan yang murni asli. Nah, sedangkan ikhlas dalam makna niat ikhlas ya tadi bahwa tubuh kita melakukan apapun itu memang asli ngikuti ciptaan Allah maunya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Cukup Pak Budiyo ya. Terkait sholat pastilah ya, pastilah itu karena kan bisa ada perbedaan itu. Kan yang gitu ya. Ada perbedaan di zuhur misalnya, ada yang zuhur itu 4 rakaat, zuhur 4, ada yang 2 dan 4. Kenapa bisa dipakai semua? Semua ada dalil yang misalnya dari Nabi gitu ya, dari Suriah gitu kan. Itu kan lebih dekat dengan Rasulullah gitu ya. Atau dari sahabat dari Nabi. Ya, hadis yang populer yang dibaca yang sunnah rawatib 12 rakaat itu. 12 itu artinya setiap sholat 2, zuhur 4. Jadi yang subuh itu ba'diyah sebelum subuh, zuhur itu ba'diyah dan qobliyah, kemudian asar itu qobliyah, maghrib itu ba'diyah, isya itu ba'diyah. Itu kalau mengikuti yang 12 rakaat dalam hadis itu. Nah, yang lain ya saya belum melacak lebih dalam. Ya. Jadi ya ini memang sholatnya sunnah. Sunnah itu tidak wajib. Ya. Artinya kalau misalnya tidak ya nggak apa-apa. Kalau ngikuti ya yang 12 atau mau nambah juga sebenarnya ya nggak apa-apa. Kalau memang ada dasar hadisnya. Jadi ya monggo silakan saja. Nah, yang misalnya maghrib misalnya. Maghrib itu memang tidak ada qobliyah karena ada larangan sholat sesudah asar. Karena sholat sore sudah asar itu kebiasaan non muslim dulu ibadahnya non muslim. Nah, kemudian kan ini nyambung setelah asar sebelum maghrib kan nyambung. Sehingga itu tidak. Nah kalau toh mau sholat, misalnya ke musola ke masjid ya kita niati sholat kita itu sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat sebelum maghrib itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada hadis lain yang jenengan menemukan, oh ada yang menyatakan lebih dari 12 ya mau silahkan kalau nggak tahu. Jadi ya ini sholat sunnah, sholat tambahan, nafilah itu ya tambahan, sholat tambahan. Oke, saya kira itu Pak. Saya kira itu untuk hari ini yang bisa kita kaji. Semoga sedikit ini ya bermanfaat ya. Tapi karena waktunya hanya 1 jam, memang membahas ini memang bisa lama sebenarnya. Kita akhiri, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.